Puji nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Pastor Frege Sopleli di dalam Connected in Jesus. Bersama kita akan memuji menyembah Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Bapak Ibu, fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, pembuat mujizat, yang sanggup untuk menolong saudara. Bahkan di titik terendah dalam kehidupan, Dia selalu hadir bagi saudara dan saya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, sama-sama nyanyikan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan
Kami tak akan pernah bisa membalas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Namun biarlah Tuhan tangan kami terangkat Tuhan, dan hati kami menyembah kepada Engkau Tuhan. Tanda kami berterima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk pertolongan dan perlindungan. Sungguh Engkau Allah Immanuel. Sampai di sini Engkau menolong kami Tuhan Ebenezer. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Shalom, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Connected in Jesus untuk edisi malam hari ini. Senang sekali bisa menyapa guys, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali setiap Senin sampai Jumat. Connected in Jesus hadir pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, di mana pada Senin sampai Jumat pukul 5 pagi adalah Praise and Worship, dan pada Senin sampai Kamis 7 malam adalah khotbah dari saya sendiri yang menyampaikan firman Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, pengharapan bahwa dalam Yesus ada sukacita, ada kedamaian, ada pengharapan, ada kemenangan. Amin. Mari di minggu kedua tahun 2026 ini kita harus perkatakan, aku selalu siap bersama Yesus setiap hari. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Aku selalu siap bersama Yesus setiap hari. Perkatakan, Yesus dahsyat, Yesus hebat, sekali Yesus selamanya Yesus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. God is good all the time God is good. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama saya ajak jemaat online untuk kita berdoa sama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami kembali datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sampai hari ini Kau terus memberkati kami, menyertai kami dan melindungi kami, dan terus Engkau menopang kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus, tegur kami, nasihati kami, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit.
Karena firman mengatakan, apa yang keluar dari mulut engkau tidak akan kembali kepada engkau dengan sia-sia. Apa yang kau serukan akan berhasil, dan apa yang kau kendaki akan engkau penuhi semuanya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari ini kami akan diubahkan, dipulihkan. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini, pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah engkau yang di depan hamba-Mu. Malam hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Senang sekali saya setiap hari bisa menyapa Senin sampai Kamis, hadir dalam pemberitaan firman Tuhan, Connected in Jesus. Dari 20 akun media sosial kami live streaming setiap malam di 4 platform media sosial, di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Semua kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus, Soli Deo Gloria. Haleluya. Malam hari ini tema khotbah saya yaitu anti boring, menemukan makna Tuhan di balik rutinitas harian kita. Sekali lagi, tema malam hari ini anti boring, menemukan makna Tuhan di balik rutinitas harian kita. Mari kita sama-sama baca dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kita sama-sama buka. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Guys, seringkali kita terjebak dalam pemisahan hidup. Kotak rohani, gereja, doa dianggap suci, dan kotak sekuler, kuliah, kerja, apapun itu, sekuler, pekerjaanmu dianggap biasa atau beban. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 23 ini menghancurkan sekat ini dengan menegaskan bahwa subjek dari segala perbuatan kita adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri, Allah sendiri. Kita perhatikan proporsi hidup Yesus. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, Yesus menghabiskan waktu sekitar 30 tahun sebagai tukang kayu membantu orang tuanya, dan 3,5 tahun dalam pelayanan mujizat publik. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak hanya hadir dalam peristiwa spektakuler, mujizat kesembuhan, tapi dia juga detail dalam pekerjaan sehari-hari. Rutinitas bukan musuh iman kita. Rutinitas adalah wadah ibadah kita. Jika kita melakukan pekerjaan dengan standar untuk Tuhan, maka meja kerja kita berubah menjadi altar, dan setiap aktivitas kita menjadi persembahan yang harum bagi nama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anak muda di zaman sekarang sering mengalami namanya main karakter energi. Main karakter energi yang salah kaprah. Kita ingin hidup selalu seru, penuh drama, penuh traveling, dan event-event besar. Itu yang terjadi generasi muda sekarang. Akibatnya kita memandang rutinitas kita, bangun pagi, macet, tugas kuliah, input data kantor, pekerjaan kantor yang penuh, sebagai hal yang membosankan, yang boring, dan tidak bermakna. Kita hidup menunggu weekend, kita hidup menunggu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kita membenci hari-hari weekdays, hari-hari Senin sampai Jumat. Kita merasa Tuhan hanya hadir di KKR atau di gereja hari Minggu, tapi Tuhan hilang di hari Senin dan sampai hari Jumat. Itu yang terjadi. Di dunia barat, penelitian medis mengatakan orang terkena serangan jantung sebagian besar di hari Senin. Karena apa? Tekanan darah meningkat di hari Senin. Detak jantung meningkat karena apa? Memikirkan hari ini macet, hari ini pekerjaan menumpuk, target saya hari Senin mulai. Nanti hari Jumat baru bahagia itu bertambah sekitar 15-20%. Karena apa? Di hari weekend bahagia kita mau semuanya hari weekend terus. Ada sukacita, ada kemenangan-kemenangan tanpa beban. Itu yang kita mau, anak muda mau juga. Mari malam hari ini kita akan belajar bagaimana rutinitas bukanlah penjara, melainkan altar tempat kita mempersembahkan karya terbaik bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapa di sini yang benci hari Senin? Siapa malam hari ini yang suka benci pada hari Senin? Bagian yang pikirkan kemacetan, memikirkan pekerjaan, tugas-tugas di kantor, pendidikan mulai Senin lagi, rumah tangga mulai sibuk lagi di hari Senin. Semua benci hari Senin.
Semua mau hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Lebih bahagia hidup. Itu yang terjadi. Nah, kita sering berpikir, Tuhan, kapan hidupku jadi seru? Kapan aku dipakai melakukan hal yang besar? Tapi tahukah guys, sebagian besar hidup kita, mungkin 90%, adalah rutinitas biasa. Jika kita tidak bisa menemukan Tuhan di dalam rutinitas kita atau keseharian kita, berarti kita kehilangan Tuhan di 90% hidup kita. Hari ini, malam hari kita mau belajar anti boring. Bukan dengan mencari hiburan baru, tapi dengan menemukan makna baru di balik hal-hal biasa. Poin utama khotbah saya itu mengubah rutinitas jadi ibadah. Mengubah rutinitas jadi ibadah. Bagaimana caranya supaya tugas kuliah dan pekerjaan harian tidak bisa atau tidak terasa membosankan lagi menjadi ibadah? Ya, sekali lagi kita katakan, poin utama kita itu mengubah rutinitas jadi ibadah. Bagaimanakah caranya supaya tugas kuliah dan pekerjaan kita tidak terasa membosankan setiap hari, tapi menjadi avoda atau melayani, pelayanan? Poin pertama, ubah harus menjadi bisa. Ubah harus menjadi bisa. Mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayatnya yang 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kebosanan sering berakar dari hilangnya rasa syukur. Kita melihat rutinitas sebagai beban. Aku harus ngerjain tugas, beban. Aku harus ngerjain pekerjaan di kantor, beban. Aku harus mengerjakan PR di rumah, beban. Aku harus pergi kerja, paksaan. Ini yang terjadi. Mari malam hari ini cobalah ganti, satu kata saja ganti. Aku bisa kerjain tugas ini karena aku punya kesempatan yang tidak semua orang bisa miliki. Aku ngerjain kerja ini atau bisa bekerja hari ini, aku punya tubuh yang sehat, aku diberkati. Tidak semua orang mendapatkan pekerjaan sepertiku. Jadi semangat. Setiap hari harus merasa hari Senin. Jangan kita merasa setiap hari itu weekend, Jumat atau Sabtu Minggu. Setiap hari ada buku yang saya bacakan dari Joel Osteen, pendeta Joel Osteen, yang mengatakan setiap hari adalah hari Jumat. Setiap hari adalah hari Jumat. Jadi kita harus merasakan bahwa sukacita, kekuatan, damai di hari-hari Jumat seperti hari-hari menjelang weekend. Jangan kita merasa beban di hari Senin sampai hari Kamis, tapi mari setiap hari seperti hari Jumat, karena ada sukacita, ada kemenangan di hari Jumat. Orang merasa lega kalau menyambut hari Jumat karena lebih pendek harinya, pekerjaan lebih pendek, lebih bahagia karena akan mendapatkan weekend di Sabtu Minggu. Tapi bagi kita umat Kristen yang percaya, mari kita perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat kita melihat rutinitas kita sebagai privilege atau hak istimewa, bukan beban, kebosanan berubah menjadi ucapan syukur. Tuhan tidak memberkati orang yang bersungut-sungut, tapi Tuhan mengurapi orang yang bersyukur setiap harinya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, sadari siapa bos kamu sebenarnya. Sadari siapa bos kamu sebenarnya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa kita bosan dan kerja asal-asalan? Karena kita pikir bekerja untuk dosen, untuk bos kita, untuk atasan kita. Cepat bosan. Paulus mengingatkan, atasanmu di dunia ini mungkin manusia, tapi big bossmu adalah Yesus Kristus. Meja kerjamu adalah altar penyembahanmu. Laptopmu adalah alat musik pujianmu. Saat kita mengetik laporan, dengan teliti kita saja menyembah Tuhan. Saat kita membersihkan kamar dengan rapi, kita sedang memuliakan Tuhan. Semuanya apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sikap excellent kita
Melakukan yang terbaik adalah bentuk penyembahan tertinggi kita pada Tuhan. Orang Kristen yang malas adalah kontradiksi di sini. Jadi sikap melakukan yang terbaik itu excellent adalah bentuk penyembahan tertinggi kita kepada Tuhan. Mulai hari ini, mulai malam hari ini, setiap mau mulai kerja, mulai belajar, doa singkat. Mari kita doa singkat. Tuhan, tugas ini atau pekerjaan ini adalah persembahanku buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Perkatakan itu. Lihatlah bagaimana moodmu akan berubah. Kau ada sukacita, ada senyum. Karena engkau berkatakan bahwa hari ini tugasku, persembahanku untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Perkatakan setiap hari dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, dalam bisnismu, perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Tugas ini adalah persembahanku buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, setia di perkara kecil adalah tiket ke perkara besar. Setia di perkara kecil adalah tiket ke perkara besar. Mari kita buka Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Mari kita buka Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Rutinitas yang membosankan sebenarnya adalah ujian karakter kita. Banyak anak muda minta, Tuhan, berikan aku perkara besar, jadikan aku seorang pemimpin, seorang direktur, seorang bos. Tuhan jawab, oke, aku bereskan. Tapi bereskan dulu tempat tidurmu, bereskan dulu pekerjaanmu, selesaikan dulu skripsimu, selesaikan dulu ujian-ujian sekolahmu, ujian-ujian kuliahmu. Datanglah tepat waktu di kantor, baru Tuhan bereskan. Jika engkau malas-malasan, gimana Tuhan akan bekerja di hidupmu? Kalau di hal boring saja kita tidak setia, bagaimana Tuhan mempercayakan hal besar? Cepat bosan dalam pekerjaan, pendidikan, ogah-ogahan. Bagaimana Tuhan mau memberikan perkara-perkara besar pada kita jika tidak setia pada perkara-perkara kecil? Daud tidak tiba-tiba menjadi pembunuh raksasa, pembunuh Goliat, tapi dia berlatih bertahun-tahun. Hal yang boring, menjaga kambing domba, main kecapi sendirian. Di sanalah otot imannya terbentuk. Yusuf pun seperti itu. Diproses, dibuang, dijual, difitnah, dimasukin ke penjara, tetap dia diproses. Dia setia pada hal-hal kecil sekalipun, hal-hal yang terberat sekalipun dia tetap setia. Pandang terus pada Yesus. Rutinitasmu hari ini adalah training ground untuk masa depanmu. Rutinitasmu setiap hari ini, pekerjaanmu, pendidikanmu, usahamu adalah training ground untuk masa depanmu. Guys, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, hidup yang bermakna tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Jadi misionaris, jadi pebisnis, jadi akuntan, jadi CEO atau apapun itu, tapi untuk siapa kita melakukannya. Jangan menunggu kejadian besar baru merasa hidupmu bahagia. Jangan menunggu engkau jadi bos, big boss, punya perusahaan. Jangan merasa engkau harus S3, profesor. Jangan engkau harus memiliki rumah 10, mobil 10 baru hidupmu merasa bahagia. Tapi Tuhan hadir di momen biasa. Tuhan hadir di momen biasa. Dia ada di tempat tumpukan tugasmu, dia ada di skripsimu, dia ada di meja kerjamu, dia ada di perjalanan macetmu, dia ada di dapur rumahmu. Jadikan setiap aktivitasmu sebagai avoda, ibadah yang sejati. Mari mulai hari ini jadilah anti boring. Jadilah anti boring, lakukan hal biasa dengan cinta yang luar biasa kepada Tuhan, maka hidupmu akan penuh warna dan kemuliaan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, mulai malam hari ini, mulai hari ini jadilah anti boring. Lakukan hal biasa dengan cinta yang luar biasa kepada Tuhan, maka hidupmu akan dipakai penuaran luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian firman Tuhan ini, biarlah kita makin dikuatkan, kita makin berubah, menemukan makna Tuhan di balik rutinitas harian kita. Kita harus menolak rasa malas kita, rutinitas kita yang membuat kita malas, membuat kita tidak berkembang. Malam hari ini saya percaya semua akan diubahkan.
diberkati dan dipulihkan. Rasa malasmu dibuang hari ini, malam hari dibuang, dan kau harus bertekun terus. Setialah pada perkara-perkara kecil, maka perkara besar akan Tuhan siapkan bagimu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sekaligus menutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan atas hari Senin sampai hari Sabtu kami. Bukan hanya Tuhan di hari Minggu kami. Ampuni kami jika selama ini kami meremehkan rutinitas kami, pekerjaan kami sering mengeluh, kami bosan, dan kami bekerja asal-asalan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hari ini kami mengubah cara pandang kami. Pekerjaan kami, studi kami, bisnis kami, keluarga kami adalah avoda, persembahan ibadah bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia dalam perkara kecil karena kami tahu Engkau sudah mempersiapkan kami untuk sebuah perkara yang besar. Hamba berdoa malam hari ini buat jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu diberikan kemampuan, kekuatan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, pendidikanmu diberkati, keluargamu dipulihkan. Apapun yang kau kerjakan mulai malam hari sampai Yesus datang pada kali yang kedua, sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati engkau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam di waktu yang sama. Connected in Jesus, Digital Ministry Indonesia, Inspirasi Kristen, dan WH Group. Amin, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya kita angkat tangan kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Biarlah di sepanjang hidup kita, nafas kehidupan kita, jiwa kita terus memuliakan